Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan tentang materi sistem persamaan linear homogen dan non-homogen dengan dosen pengampu Ibu Dr. Molly Wahyuni, MPD. Perkenalkan, saya Naila Amanda dengan NIM 2384202014 dari Prodi S1 Pendidikan Matematika semester 4 mata kuliah Aljabar Linear. Materi pertama, konsep sistem persamaan linear homogen. Persamaan linear homogen adalah sistem persamaan linear di mana semua ruas kanan dari persamaan sama dengan 0 atau dalam bentuk matriks AX sama dengan 0. Selanjutnya, sifat-sifat sistem persamaan linear homogen. Yang pertama, solusi trivial. Yang kedua, superposisi solusi. Yang ketiga, jumlah solusi. Yang keempat, hubungan dan determinan. Yang kelima, null space. Kumpulan semua solusi membentuk subruang vektor yang disebut null space atau ruang nol dari matriks A. Yang keenam, linearitas. Sistem bersifat linear sehingga operasi penjumlahan dan perkalian skalar tetap menghasilkan solusi. Metode selanjutnya, metode penyelesaian sistem persamaan linear homogen. Metode eliminasi Gauss. Metode ini digunakan untuk menyederhanakan sistem persamaan dengan mengubahnya ke bentuk segitiga bawah menggunakan operasi baris dasar. Langkah-langkah: yang pertama, susun sistem dalam bentuk matriks augmented. Yang kedua, gunakan operasi baris untuk menghilangkan variabel di bawah elemen pivot. Yang ketiga, identifikasi variabel bebas dan tuliskan solusi dalam bentuk parametrik seperti contoh berikut. Langkah eliminasi: kurangi baris kedua dengan 2 kali baris pertama. Dari sini kita peroleh sistem yang setara. X tambah 2Y kurang Z sama dengan 0. Ambil T sebagai parameter bebas. X sama dengan T, Y sama dengan negatif 1/2T, Z sama dengan T. Solusi: X sama dengan T, 1, negatif 1/2, 1. Metode eliminasi Gauss-Jordan. Metode ini merupakan perpanjangan dari eliminasi Gauss, di mana bentuk akhir sistem diubah menjadi bentuk eselon baris reduksi. Langkah-langkah: yang pertama, ubah matriks augmented ke bentuk eselon baris. Yang kedua, lanjutkan dengan operasi baris hingga elemen utama dalam setiap kolom bernilai 1 dan elemen lain di kolom tersebut bernilai 0. Yang ketiga, identifikasi variabel bebas dan nyatakan solusi dalam bentuk parametrik seperti contoh berikut. Gunakan eliminasi Gauss. Gunakan Gauss-Jordan dengan membagi baris pertama dengan 1 atau sudah 1 jadi tidak berubah, dan pastikan setiap kolom utama hanya memiliki satu angka 1 dengan elemen lainnya 0. Hasil akhirnya tetap X sama dengan T, Y sama dengan negatif 1/2T, Z sama dengan T. Solusi tetap sama. Selanjutnya, metode matriks dan determinan. Metode ini menggunakan konsep rank matriks dan teorema Kronecker-Capelli untuk menentukan apakah sistem memiliki solusi non-trivial. Langkah-langkah: yang pertama, hitung rank dari matriks koefisien A. Yang kedua, bandingkan dengan jumlah variabel n. A. Jika rank A sama dengan n, hanya ada solusi trivial. Jika rank A kecil n, ada solusi non-trivial. Yang ketiga, jika solusi non-trivial ada, cari vektor solusi dalam bentuk parametrik. Contoh, diberikan matriks koefisien A sama dengan 1, 2, 2, 4, negatif 1, negatif 2. Hitung rank. Yang pertama, baris kedua adalah kelipatan baris pertama sehingga rank A sama dengan 1. Yang kedua, karena jumlah variabel n sama dengan 3 dan rank A sama dengan 1 kecil dari 3, maka ada solusi non-trivial. Solusi dihitung sama seperti metode sebelumnya. X sama dengan T, 1, negatif 1/2, 1. Selanjutnya, konsep sistem persamaan linear non-homogen. Konsep sistem persamaan linear non-homogen adalah sistem persamaan linear yang memiliki bentuk umum AX sama dengan B. Jenis solusi sistem ini dapat memiliki: yang pertama, solusi unik jika determinan matriks A tidak 0 dan sistem memiliki jumlah persamaan sama dengan jumlah variabel. Yang kedua, tak hingga solusi jika terdapat variabel bebas, misalnya ketika jumlah variabel lebih banyak daripada jumlah persamaan. Yang ketiga, tidak ada solusi jika sistemnya inkonsisten, misalnya terjadi kontradiksi seperti 0 sama dengan 5. Jika sistem non-homogen memiliki solusi khusus XP, maka solusi umumnya adalah X sama dengan XP tambah XH. Dengan XH adalah solusi dari sistem homogen terkait AX sama dengan 0. Sistem ini sering muncul dalam berbagai bidang seperti fisika, teknik, ekonomi, dan ilmu komputer. Yang pertama, eliminasi Gauss dan substitusi mundur. Metode ini mengubah sistem persamaan menjadi bentuk segitiga atas, lalu menyelesaikan dengan substitusi mundur. Langkah-langkah eliminasi Gauss: yang pertama, tulis dalam bentuk matriks augmented sistem persamaan linear
ditulis dalam bentuk matriks yang diperbesar. Yang kedua, gunakan operasi baris elementer untuk mengubah matriks berbentuk segitiga atas, yaitu semua elemen di bawah diagonal utama menjadi nol. Yang ketiga, gunakan substitusi mundur untuk menentukan solusi. Yang kedua, eliminasi Gauss-Jordan. Metode ini adalah penyempurnaan eliminasi Gauss. Tujuannya adalah mengubah matriks menjadi bentuk isoles baris terduksi, di mana elemen pada diagonal utama adalah 1 dan elemen lainnya di kolom yang sama adalah 0. Langkah-langkah eliminasi Gauss-Jordan. Yang pertama, lakukan eliminasi Gauss hingga mendapatkan bentuk segitiga atas. Yang kedua, lanjutkan operasi baris elementer untuk mengubah elemen di atas dan di bawah diagonal utama menjadi 0. Yang ketiga, solusi langsung diperoleh tanpa perlu substitusi mundur. Contoh soal dan penyelesaian. Misalkan kita diberikan sistem persamaan berikut: 2x tambah y dikurang z sama dengan 8. Negatif 3x kurang y tambah 2z sama dengan min 11. Min 2x tambah y tambah 2z sama dengan min 3. Selanjutnya, materi yang terakhir adalah solusi dengan eliminasi Gauss-Jordan. Setelah mendapatkan bentuk segitiga atas dengan eliminasi Gauss, yang pertama, lanjutkan operasi baris hingga matriks menjadi bentuk identitas. Yang kedua, dari bentuk identitas langsung diperoleh nilai setiap variabel. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.